Ibu, bapak, saudara-saudara yang bahagia, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia. Ya, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di acara Lentera Dhamma, sebuah acara yang akan membimbing saudara sekalian memperoleh cahaya Dhamma. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai perubahan. Salah satu hukum yang pasti dalam hidup ini, yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, adalah perubahan. Perubahan adalah hal yang nyata dan pasti dalam hidup ini. Kita semua bergerak menuju perubahan dan kita semua mengalami perubahan. Tidak ada yang disebut sebagai abadi dan kekal dalam hidup ini, karena faktanya semua harus berjalan menuju perubahan. Semua harus mengalami perubahan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpai berbagai macam perubahan dalam hidup kita. Bahkan setiap detik sesungguhnya kita mengalami perubahan. Setiap detik kita termakan oleh waktu dan setiap detik kita berjalan menuju ketuaan. Wujud nyata dari perubahan adalah rasa sakit, ketuaan, dan kematian. Semua makhluk yang hidup, tanpa ada kecuali, mereka pasti akan mengalami rasa sakit, mengalami ketuaan, dan pasti akan mengalami kematian. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang bahagia, karena perubahan adalah hal yang pasti dalam hidup ini, maka ketika kita menolak perubahan, berarti kita menolak kenyataan. Dan menolak kenyataan akan mengakibatkan pada penderitaan. Penderitaan sesungguhnya adalah disebabkan karena penolakan terhadap kenyataan. Di dalam Dhamma kita selalu diingatkan untuk memahami bahwasannya kehidupan ini berisi banyak ketidakkekalan, banyak perubahan. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan perubahan itu supaya kita tidak melekati apa yang terjadi, supaya kita bisa menyikapi perubahan itu dengan cara yang bijak. Di dalam Dhamma kita tidak diajarkan untuk menolak perubahan itu, tetapi lebih bagaimana kita memahami perubahan itu. Ketika kita bisa memahami perubahan itu, maka kita bisa hidup selaras dengan kenyataan. Saat kita bisa menerima kenyataan sebagai kenyataan, tidak berkonflik dengan kenyataan, maka kita bisa hidup lebih damai dan bahagia. Sang Buddha tidak mengajarkan kepada kita untuk menolak perubahan, tetapi bagaimana menghadapi perubahan itu dengan cara yang bijak. Ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, pada saat itulah kita bisa merenungkan bahwasanya perpisahan adalah hal yang lumrah dalam hidup ini. Pada saat kita mengalami rasa sakit, mengalami ketuaan, hingga nanti mengalami kematian, pada dasarnya kita diingatkan tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Kita semua bergerak menuju kematian, kita bergerak menuju perubahan itu. Pada saat kita mempelajari Dhamma, kita bukan berjuang untuk menolak perubahan-perubahan itu. Kita bukan berjuang untuk menolak rasa sakit, menolak ketuaan, dan menolak kematian, tetapi lebih pada mempersiapkan rasa sakit, mempersiapkan ketuaan, dan mempersiapkan kematian dengan cara yang bijak. Dhamma ajaran Sang Buddha berisi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat membantu kita menerima perubahan-perubahan itu, menerima rasa sakit, menerima ketuaan, dan menerima kematian. Sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatif yang dihasilkan dari adanya hukum perubahan ini. Perubahan bisa membawa manfaat, tetapi juga bisa membawa kerugian. Perubahan bisa membawa pada kebahagiaan, tetapi perubahan bisa membawa pada kesedihan juga. Karena selalu ada sisi positif dan sisi negatif dari adanya perubahan. Sisi negatif yang dihasilkan dari adanya perubahan adalah kita mau atau tidak mau harus siap menerima perubahan itu, dan mau atau tidak mau kita harus mengalami perubahan itu. Kita harus mau mengalami rasa sakit, mau mengalami ketuaan, dan harus mengalami kematian. Dan sisi negatif yang lain adalah kita harus mau berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kita harus mau menerima akibat-akibat negatif yang dihasilkan dari adanya perubahan. Misalnya kita jatuh dari usaha yang kita bangun, atau kita bangkrut dan mengalami kesedihan-kesedihan lainnya. Tetapi sisi positifnya adalah bahwa penderitaan-penderitaan itu atau kesedihan-kesedihan itu tidak akan bertahan lama juga, karena
semuanya juga tidak kekal. Artinya penderitaan yang kita alami juga tidak akan kekal. Makanya penderitaan itu juga pasti akan berlalu. Oleh sebab itu, dengan adanya perubahan ini, kita bisa berpikir lebih positif bahwasanya penderitaan-penderitaan yang kita alami atau kesusahan yang kita hadapi itu pada akhirnya juga akan berlalu, karena semua berjalan menuju perubahan.